Shalom, selamat siang anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 9. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Bertemu lagi dengan Bu Guru di sini dan kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Kristen kelas 9. Silakan kalian saksikan dan kalian simak apa yang Bu Guru sampaikan siang hari ini melalui materi kita, dan Bu Guru berharap kalian memahami dan mengerti tentang materi yang kalian terima siang hari ini. Namun, sebelum kita memulai materi kita, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Tuhan mempertemukan kami kembali dalam materi pembelajaran kami siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga materi kami ini berakhir. Kami serahkan dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima materi hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti materi kita siang hari ini. Tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Ya, kita akan melanjutkan materi kita siang hari ini dari bab yang berikutnya, yaitu dengan tema gereja yang hidup di dunia. Dengan bahan Alkitab dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 47, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kemudian 1 Korintus 2 ayat 20 sampai dengan yang ke-34. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu, melayani, dan menunjukkan kaitan dari tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan gereja. Menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima secara positif oleh masyarakat sekitar. Materi pembelajaran kita
siang hari ini diawali dengan pendahuluan, kemudian gereja yang memberitakan, gereja yang bersekutu, gereja yang tidak membeda-bedakan, dan biografi dan kisah seorang pejuang dari kulit hitam yaitu Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. dan perjuangannya. Yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita. Beberapa gereja mungkin menyediakan berbagai jenis kegiatan yang khususnya disiapkan oleh gereja bagi orang-orang muda. Sehingga bagi anggota yang berstatus siswa atau remaja, mungkin ada yang menjadi terlalu aktif dan lebih banyak berkegiatan di gereja sehingga mengabaikan tanggung jawab dan tugas-tugas mereka sehari-hari sebagai siswa dan anggota keluarga. Atau sebaliknya, ada juga gereja yang tidak mengembangkan kreativitasnya untuk menghadirkan program-program untuk orang muda dan remaja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja yang kurang aktif itu contohnya berupa kebaktian remaja, persekutuan, kemudian vokal group, dan pendalaman Alkitab. Jadi kurang berkembangnya pelayanan gereja yang kreatif untuk orang muda, maka gereja akan kehilangan orang-orang muda. Mengapa? Karena orang-orang muda atau remaja adalah tunas-tunas yang memang harus dipersiapkan secara kreatif dan banyak hal yang harus dikembangkan melalui orang-orang muda atau remaja-remaja gereja. Jika tidak dilakukan atau gereja kurang kreatif, maka gereja akan kehilangan orang-orang muda dan remajanya dengan cara mereka pergi mencari gereja-gereja yang lebih aktif untuk memperhatikan kreativitas para golongan muda. Nah, untuk itu, kembali gereja harus melakukan introspeksi diri dan lebih banyak memberikan perhatian kepada orang muda. Sebab orang muda adalah tunas atau masa depan gereja yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Selanjutnya adalah kita akan membahas gereja yang memberitakan. Apa sih yang akan dilakukan oleh gereja yang memberitakan? Atau bagaimana maksud kalimat dari gereja yang memberitakan tersebut? Digambarkan pada hari Pentakosta yang pertama dalam Kisah Para Rasul 2, ya. 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptis ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Jadi 3.000 orang itu mengaku percaya dan dibaptis ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak di Yerusalem. Begini perkataannya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku itu." Kita pun sering sekali menemukan pemberitaan seperti itu melalui kehidupan persekutuan orang Kristen yang selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang berwenang seperti pendeta, guru Injil, penginjil, dan penatua. Tugas yang mereka laksanakan dalam bahasa Yunani disebut kerugma atau pemberitaan. Kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman. Ya, jadi gereja yang memberitakan di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana gereja itu memberikan berita-berita melalui kesaksian-kesaksian Injil dalam kehidupan persekutuan orang Kristen.
Bisa dilakukan dengan cara berkhotbah, kemudian memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, itu juga bisa. Pendeta, guru Injil, penginjil, dan penatua adalah mereka yang berwenang untuk menyampaikan pemberitaan atau khotbah jika mereka berada di gereja. Akan tetapi di sini, seperti yang dilakukan oleh Petrus, semua orang bisa melakukan pemberitaan Injil kepada siapapun, yaitu di mana kita melakukan tugas yang dalam bahasa Yunani disebut kerugma atau pemberitaan. Jadi siapapun boleh menyampaikan pemberitaan Injil dengan baik dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Jadi kerugma sendiri sebetulnya berarti pengumuman. Seperti pada zaman kerajaan yang sering kita ketahui atau mungkin anak-anak pernah mendengar cerita pada zaman dahulu ketika raja tidak mempunyai alat komunikasi pada waktu itu, tetapi kerajaan atau orang pada zaman dulu hanya memberitakan sesuatu melalui pengumuman. Nah, itulah yang disebut kerugma dalam bahasa Yunani yang artinya pemberitaan atau bisa juga berarti pengumuman. Dan khotbah di gereja biasanya dikembangkan dari isu-isu yang muncul dan dihadapi oleh warga jemaat. Pengkhotbah dapat pula memilih topik-topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman, sehingga khotbah yang disampaikan merupakan khotbah pengajaran. Beberapa gereja menggunakan daftar bacaan tetap yang disebut leksionari yang dihubungkan dengan tahun gerejawi. Jadi, khotbah di gereja biasanya dikembangkan dari isu-isu. Isu-isu maksudnya bukan hal-hal yang negatif, ya. Jadi, yang muncul yang dikhotbahkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan para anggota gereja atau jemaat. Misalnya, anggota gereja mempunyai satu pergumulan yang berat, bagaimana cara menghadapinya. Kemudian mungkin ada juga yang merasa khawatir dengan kehidupan mereka, bagaimana cara menghadapinya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pengkhotbah pun harus memilih topik-topik yang dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan pemahaman iman, sehingga khotbah yang disampaikan merupakan khotbah pengajaran. Ya, seperti tadi Bu Guru sebutkan, jadi isu-isu yang didengar itu bukan isu-isu negatif, tetapi pokok-pokok atau permasalahan yang berupa pengajaran dari khotbah para pemimpin di gereja supaya lebih menguatkan setiap anggota gereja yang dipimpin sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Materi berikutnya adalah gereja yang bersekutu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 23 kita menemukan ucapan Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan, yaitu tetapi kamu memberitakan Yesus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan, dan seterusnya. Jadi itu adalah perkataan dari firman Tuhan dari 1 Korintus ayat 1 sampai dengan 23. Kita menemukan ucapan dari Rasul Paulus tentang apa atau siapa yang ia beritakan. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah itu disebut liturgi yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani leiturgia. Kata leiturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti antara lain pelayanan, pelayan militer, pelayan imam,
berupa korban dan doa kepada Tuhan, kemudian persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Jadi pada waktu jemaat Kristen menjadi mula-mula, mereka menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi, di mana tata ibadah tersebut atau disebut sebagai liturgi yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Jadi liturgi itu berasal dari bahasa Yunani, liturgia atau liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan, yaitu pelayan militer, pelayan imam berupa korban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang miskin. Yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul bahwa orang-orang Kristen perdana pada waktu itu memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran melalui perjamuan kudus. Mereka yang terlibat di dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit, inilah yang disebut dengan persekutuan atau koinonia di dalam bahasa Yunani. Kata koinonia sendiri mengandung arti jauh lebih mendalam dari sekedar persekutuan. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain. Intinya adalah saling berbagi, memberikan apa yang menjadi milik seseorang, berikan lagi kepada orang lain untuk bisa dipakai atau dinikmati bersama-sama. Ya, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana, yaitu membagi-bagikan kepunyaan mereka. Selanjutnya, gereja yang tidak membeda-bedakan. Apa yang harus kita ketahui tentang gereja yang tidak membeda-bedakan? Perjamuan kasih adalah gambaran persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana ini. Tidak ada membeda-bedakan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan orang yang kelas bawah. Orang-orang Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Jadi, suatu kerjasama yang bagus yang bisa kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula atau perdana ini, di mana mereka adalah membudayakan saling berbagi satu dengan yang lain, kemudian tidak membeda-bedakan kelas mereka. Semua bergabung menjadi satu, termasuk orang-orang Onesimus, ya, yaitu seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya. Itu pun disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Di mana dalam Galatia 3 ayat 28 Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, Yahudi dan Yunani, kelas, hamba dan orang merdeka, maupun jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kini dihapuskan oleh Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Jadi ini yang dimaksud dengan gereja yang tidak membeda-bedakan. Bahwa kita di dalam Kristus adalah satu. Satu tubuh, satu pikiran dan satu hati. Tidak ada sekat-sekat yang memisahkan manusia. Misalnya kamu kulit putih atau kamu kulit hitam, kemudian kamu berkelas tinggi, yang satu berkelas rendah, kemudian kamu laki-laki atau kamu perempuan. Itu tidak ada. Yang ada semua sama, memiliki hak yang sama. Karena Yesus telah memberikan kasih-Nya kepada kita untuk menjalani hidup di dalam perdamaian dan mendamaikan kita semua. Selanjutnya kita akan mempelajari
perjuangan seorang pendeta yang bernama Pendeta Dr. Martin Luther King Jr. Bagaimana ia berjuang untuk bangsanya. Beliau adalah seorang pendeta gereja baptis, tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat yang memperjuangkan hak-hak orang-orang kulit hitam, di mana pada waktu itu orang kulit hitam tidak diberlakukan sebagai manusia setara dengan orang kulit putih, ya, karena mereka adalah keturunan Buddha. Jadi orang-orang kulit hitam pada waktu itu di Amerika Serikat tidak diperlakukan sebagai manusia yang harusnya setara dengan orang kulit putih, tetapi mereka diperlakukan sangat tidak adil. Jadi pendeta Dr. Martin Luther King ini memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam supaya haknya sama, hidup sebagai manusia yang wajar seperti orang-orang kulit putih. Pada waktu itu pidato yang terkenal dari Luther adalah dengan judul Aku Bermimpi, yang berisi tentang suatu hari nanti, kata Luther, orang-orang kulit hitam akan bangkit karena semua manusia diciptakan sederajat. Pidatonya menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi ia ingin orang-orang kulit hitam itu bangkit karena dia berpikir semua manusia diciptakan sederajat dan tidak ada bedanya. Kemudian pidatonya menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Perlu kita ketahui bagaimana pendeta King mendapat kekuatan yang begitu hebat. Ternyata dalam hidupnya, pendeta King atau Luther King Jr. tekun berdoa dengan memegang prinsip anti kekerasan yang diberlakukan oleh pendeta Martin Luther King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu." Matius 5 ayat yang ke-39. Jadi inilah yang menjadi kekuatan dasar yang dipegang oleh Dr. Martin Luther King, yaitu dari kitab Matius 5 ayat yang ke-39. Jangan melawan jika ada orang yang berbuat jahat, melainkan jika ia menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Pendeta Martin Luther King dibunuh pada tanggal 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Akan tetapi, menjelang kematiannya, King memaafkan orang tersebut. Perjuangan pendeta King pada era tahun 1950-an hingga tahun 1960-an membuahkan hasil, yaitu ketika Barack Obama, yang mungkin anak-anak juga pernah ketahui atau pernah mendengar nama ini, terpilih menjadi Presiden ke-44 Amerika Serikat, di mana Barack Obama adalah seorang yang berdarah campuran. Ibunya seorang kulit putih dan ayahnya seorang Afrika berkulit hitam. Hal ini pun tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus. Jadi semuanya kembali kepada ajaran Tuhan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh pendeta Martin Luther, perjuangannya yang sangat luar biasa sehingga ia membuahkan hasil. Karena apa? Karena ia tidak ingin bangsanya diinjak-injak atau ditindas, kemudian bangsanya mengalami hidup yang tidak adil dengan dibeda-bedakan. Jadi Barack Obama sebagai presiden yang terpilih pada waktu itu adalah buah hasil yang diperjuangkan oleh pendeta King. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kalau tidak ada perjuangan pendeta King pada waktu itu, maka mungkin tidak ada presiden kulit hitam. Tetapi karena perjuangan yang luar biasa dan
dahsyat yang dilakukan oleh Pendeta King dan kerja kerasnya terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus, yaitu membawa damai bagi semua orang dan tidak membeda-bedakan siapapun yang ada di hadapan kita. Persekutuan di dalam gereja perdana merupakan ikatan yang erat antara warga jemaat yang terdiri dari orang-orang yang berkekurangan maupun yang berkecukupan. Perjuangan Pendeta Dr. Martin Luther King menunjukkan pentingnya perjuangan hak-hak asasi manusia demi menciptakan suatu persekutuan manusia yang lebih adil. Ya, bagaimana anak-anakku? Kalian telah menyimak dan menyaksikan materi kita siang hari ini melalui slide-slide yang sudah Bu Guru bagikan. Bu Guru berharap kalian semakin mengerti tentang pembelajaran kita yang setiap minggu akan kita pelajari. Akan tetapi, jika ada yang kalian belum pahami, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian melalui grup kelas kita atau langsung kepada WA Bu Guru. Bu Guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya, sebelum kita akhiri siang hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang materi ini berlangsung. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami kepadamu, kami mengucap syukur siang hari ini. Terpuji namamu ya Tuhan, haleluya, amin. Ya anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, dan semangat terus dalam belajar, semangat terus dalam meraih prestasi, walaupun kita belajar melalui pembelajaran online. Bu Guru berharap kalian tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.